Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai mutiara kehidupan. Usahakan jangan sampai kau tidak bisa berenang dan tidak kuat untuk menyelam. Berenang dan menyelam adalah modal dasar bagi siapapun yang ingin bermain-main dengan lautan. Laut yang begitu luas dan dalam menyimpan jutaan misteri yang sulit untuk dijajaki. Demikian pula lautan kehidupan. Kehidupan bagaikan lautan, bahkan samudra yang amat luas dan dalam, dan gelombang yang amat ganas. Siapapun dapat digulung, dihempaskan, dan ditenggelamkan. Siapapun bakal ngeri manakala melihat ganasnya gelombang samudra yang sedang bergulung-gulung, apalagi disertai dengan badai. Hal ini amat kontras dengan apa yang ada di dasar lautan. Keindahan alam yang luar biasa ada di sana. Bahkan mutiara pun ada di sana. Ganasnya gelombang kehidupan duniawi mampu meluluhlantakkan siapapun, baik itu jutawan, penguasa, pengusaha sukses, dan bahkan ulama sekalipun. Namun di dalam dasar kehidupan duniawi itu tersimpan keindahan proses hidup yang luar biasa dan mutiara yang amat mahal dan ampuh sebagai penyembuh bagi penyakit apapun. Siapapun yang mampu memperoleh mutiara itu seketika mengalami keajaiban yang luar biasa. Yang sakit menjadi sembuh, yang miskin menjadi kaya, yang hina menjadi mulia, yang berantakan menjadi tertata, dan seterusnya. Mengingat khasiatnya yang begitu dahsyat, sudah barang tentu bukan perkara yang mudah untuk memperolehnya. Mutiara itu di dalam kerang yang ada di dasar lautan yang amat dalam, luas, dan gelombangnya yang ganas. Ribuan orang telah banyak mencoba untuk memperoleh mutiara itu, namun hanya dalam hitungan jari yang berhasil. Di samping keberadaannya yang amat sulit untuk diketahui, maka usaha untuk memperolehnya jauh lebih sulit lagi. Pandai berenang dan kuat tahan napas ketika menyelam menjadi syarat dasar, di samping petunjuk yang pasti di mana mutiara itu berada. Mutiara itu dalam kehidupan adalah keikhlasan. Sudah barang tentu sabar dan syukur termasuk di dalam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Demikian firman Tuhan di dalam Al-Quran, yang artinya padahal tidaklah mereka diutus kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan semata-mata hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas di antara mereka. Surat Sad ayat 82-83. Mengapa ikhlas dikatakan mutiara dalam kehidupan? Jati diri abdi adalah mengabdi, sebagaimana alat di tangan pemegang alat tiada kemampuan untuk menentang sama sekali. Manusia adalah alat bagi Tuhan sebagai pencipta atau penguasanya. Inilah kesadaran tertinggi bagi manusia. Siapapun yang memiliki kesadaran tersebut, lalu kemudian mampu menjalani hidup
sebagaimana kesadaran itu. Dialah pemilik mutiara hidup yang berada di dasar samudera kehidupan yang amat langka, mahal, dan ampuh sebagai penyembuh bagi penyakit apapun, lahir maupun batin. Bagi manusia yang belum memperoleh keikhlasan dari lahirnya hingga kematiannya, sia-sialah hidupnya. Tidaklah mungkin seseorang merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya tanpa adanya rasa nrimo yang menjadi benih bagi keikhlasan dalam hatinya. Rasa haus dan lapar akan harta benda atau hal-hal yang serba material, serba duniawi membuat seseorang makin serakah, tidak mengenal cukup, apalagi puas. Keserakahan memang tidak mengenal kenyang, tak mengenal puas, hingga ajal menjemput. Orang yang serakah, hatinya makin hari makin gersam, makin kering, bahkan terbakar oleh api, ambisi, dan kekuasaan, hingga hidup bak mengejar-ngejar sesuatu atau dikejar-kejar sesuatu tanpa henti, hingga terengah-engah, bermandikan peluh terus-menerus. Itulah siksa hati atau siksa kubur yang abadi. Manusia menjadi budak bagi hartanya sendiri. Bandingkanlah dengan seseorang yang hidupnya miskin harta serta sulit dan kekurangan, namun telah nerimo menjalani semua sebagai takdir yang harus dijalani dan senantiasa bersandar kepada Yang Maha Memberi, sabar, ikhlas, dan syukur. Damai dalam hatinya akan dibawa hingga mati, bahkan hingga hidup kembali. Raihlah mutiara hidup itu, sesulit apapun cara memperolehnya, agar hidup tidak sia-sia. Bacalah dan hayati dan resapi firman-firman Tuhan dan jalankan ajaran-ajaran itu yang menjadi dasar bagi seluruh kesadaran hidup dan kehidupan. Sekali lagi, raihlah, perolehlah mutiara kehidupan. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.